Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-175 ini kita ingin melanjutkan eh, tiga tradisi agung yang dilakukan atau diselenggarakan oleh umat Islam di Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia dalam rangka penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiga tradisi agung tersebut adalah perjanjian, kemudian tibaan, dan yang terakhir adalah burdahan. Nah, untuk saat ini kita ingin melanjutkan terkait dengan burdahan ya. Kemarin kita sudah sampai pada eh, eh, yang pertama kan bed yang ke-16 17 ya, yaitu 15 16, kemudian bed 35 dan 36. Nah, sekarang kita bed yang ke 45 dan ke 46. Nah, biasa yang namanya burdahan itu diintroin dengan lafal maulaya sholli dan selanjutnya kemudian kita masuk kepada bait yang dimaksud. Kita mulai aja. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, itulah burdahan karya Imam Busiri untuk bait yang ke-45 dan 46. Sekarang kita coba untuk mengetahui atau mengenali atau memahami apa maksud dari dua bait tersebut ya, yaitu bait yang ke-45 dan ke-46. Bait yang ke-45 bunyinya adalah fa inna fadla rasulillahi laisa lahu
Haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Nah, itu maksudnya apa itu maksudnya? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Maka sesungguhnya keutamaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada batasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah keutamaan Rasulullah itu tiada batasnya. Hal-hal yang eh, sifat positif, keutamaan-keutamaan yang mulia, keutamaan-keutamaan yang baik, kebaikan-kebaikan yang utama, sifat-sifat yang baik, kemudian sikap-sikap yang baik, keutamaan Rasulullah itu tiada batasnya. Jadi semua kebaikan, semua hal-hal yang positif itu ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Ya, laisa lahu haddun. Jadi tidak ada batas. Nah, karena memang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling utama di alam ini, manusia yang paling utama, sehingga sangat-sangat pas, sangat-sangat wajar ketika segala keutamaan itu ada pada beliau. Nah, karena keutamaan beliau yang tidak ada batasnya itu, sehingga fayu' riba'an hunati'un bifahmi. Sehingga sangat mudah bagi seseorang yang membicarakan kebaikannya dengan famun, dengan lesannya, dengan mulutnya. Jadi ketika seseorang yang berbicara tentang kebaikannya dengan mulutnya, dengan lesannya, maka dia sangat mudah untuk mengucapkan kebaikan pada diri Rasulullah. Misalnya, dermawan, beliau sangat dermawan. Penyayang, beliau sangat penyayang. Jadi semua keutamaan yang dimiliki oleh manusia itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang keutamaan beliau sangat tidak terbatas. Nah, karena eh, karena tidak terbatasnya inilah kemudian ketika setiap manusia ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan atau ingin membicarakan keutamaan Rasulullah itu sangat-sangat mudah. Karena apapun kebaikan yang ada pada diri seseorang itu ada pada diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah bait yang ke-45. Nah, kita masuk ke bait yang ke-46. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idhama ayasmuhu hina yud'a dari sarimami. Nah, lau nasabat qadrahu ayatuhu idhama. Andai saja ayat-ayat Rasulullah Muhammad SAW, ayat-ayat di sini dimaknai sebagai tanda, ya, tanda kebesaran atau tanda keutamaan, atau bisa juga diartikan sebagai kemukjizatan. Laun nasabat qadrahu ayatuhu aidhama. Andai saja ke kemukjizatan atau ayat-ayat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disandingkan dengan kedudukannya, dengan
eh, apa tempatnya, jabatannya, kodrohu dalam hal keagungannya. Kalau saja ayat-ayat atau bukti-bukti Rasulullah Muhammad SAW itu disamakan dengan kedudukannya dalam hal keagungannya, maka ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami, maka beliau akan mampu menghidupkan kembali dari sarimami, ya, ahya dari sarimami, tulang-tulang belulang yang sudah berantakan dari sarimami, tulang belulang yang sudah berantakan, itu bisa dihidupkan kembali, maka Rasulullah bisa menghidupkan atau bisa membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah berantakan, haina yud'a ismuhu, ketika beliau atau ketika nama Allah Subhanahu wa taala, sebutan Allah Subhanahu wa taala itu disebut. Nah, di sini memang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak pernah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah berantakan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Isa. Mengapa itu tidak dilakukan atau tidak terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW? Karena memang mukjizat Rasulullah Muhammad SAW adalah mukjizat yang tarafnya adalah taraf rasional. Tarafnya adalah taraf natik. Tarafnya adalah taraf orang berpikir, manusia yang sudah berpikir. Maka kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Karena kemukjizatan Al-Quran ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kemukjizatan sebagaimana kemukjizatan yang dimiliki oleh para nabi. Contohnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa, yaitu menghidupkan orang yang mati. Sehingga kalau saja, kalau saja Rasulullah itu ingin menunjukkan uh, kemukjizatan dalam hal kehebatannya itu setara dengan Nabi Isa, maka beliau juga akan mampu menghidupkan atau membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah berantakan dengan izin, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Karena memang mukhotabnya, umatnya, umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat yang sudah menggunakan pemikiran, sudah maju dalam hal pemikiran, karena kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini, maka kepintaran-kepintaran, kecerdasan-kecerdasan, intelektual-intelektual yang dimiliki oleh manusia yang menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW itu mengagumi, kemudian mengakui kebenaran, keagungan, dan keindahan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi untuk bait yang ke-45 dan ke-46 ini kita ingin menunjukkan kemuliaan Rasulullah dan juga kemukjizatan Rasulullah. Ulang kembali. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. لو نسبت قدره آياته عظاما، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Barangkali demikian kita ucapkan tekad kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.